Halo adik-adik prajurit muda, apa kabarnya hari ini? Senang sekali kakak Ingrid boleh ada di depan adik-adik. Bersama-sama kita akan beribadah, ibadah prajurit muda pada sore hari ini. Aku percaya adik-adik dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Sudah siap hari ini kita ibadah? Oke. Harus siap ya, siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Karena saat ini kita akan memuliakan Tuhan, kita akan menyenangkan Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan bersama-sama. Baiklah adik-adik, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu, minta pertolongan Tuhan dalam ibadah ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau baik. Engkau sudah pelihara hidup kami hingga pada saat ini. Tuhan sudah memberkati sekolah kami, pendidikan kami. Di saat kami bergaul, Tuhan sudah bersama-sama menyertai kami. Tuhan juga sudah memberkati keluarga kami, orang tua, saudara-saudara kami, dan semua orang yang kami kasihi. Mereka dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Dan saat ini hari yang indah di mana kami Tuhan beri waktu untuk sama-sama kami beribadah, menyembah Engkau, memuliakan Tuhan, terlebih mendengarkan pelajaran firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, hadirlah bersama-sama dengan kami. Roh Kudus menuntun kami agar kami boleh menikmati ibadah ini dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik di rumah, sekarang kita akan memuji Tuhan. Bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan melalui nyanyian Bala Keselamatan nomor 277. Ya, kita nyanyikan bait yang pertama, kornya, bait yang kedua, dan kornya bersama-sama. Lurus dan sempitlah jalan, dan sering ada durinya. Itu jalan kewajiban yang menuju ke surga. Tapi kalau kita setia, kita terima yang perlu. Dari sungai rahmat Allah di sebelah jalan itu. Sebelah jalan kewajiban mengalir rahmat Allah. Sebelah jalan kewajiban mengalir rahmat Allah. Di jalan yang suci itu ada damai dan senang. Meskipun sering berbatu dan bahaya menghadang, jalan kewajiban ini telah dijalani Yesus. Senyumannya menerangi jalan ke negeri kudus. Sebelah jalan kewajiban mengalir rahmat Allah. Sebelah jalan kewajiban mengalir rahmat Allah. Adik-adik yang ada di rumah, selanjutnya kita akan mengikuti pembacaan firman Tuhan. Yang hari ini pembacaan firman Tuhan akan dibacakan oleh prajurit muda teman kita Gladys Tamehi. Matius 7 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Terima kasih buat Gladys Tamehi, prajurit muda Gladys, teman kita Gladys yang sudah membacakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang adik-adik kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pelajaran kita hari ini, kita tentunya memerlukan pertolongan Tuhan supaya kita mengerti firman Tuhan dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Sekarang harus lebih bersiap-siap lagi ya.
kita akan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di surga yang mulia, kami saat ini bersiap-siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, pelajaran kami di hari ini. Tuhan tolong kami dalam mendengarkan pelajaran ini, beri pengertian melalui Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap dengar Tuhan berbicara. Ampuni kami Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik PM yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang saatnya kita akan mengikuti pelajaran kita hari ini. Kita akan menyimak firman Tuhan yang akan kakak jelaskan kepada adik-adik. Nah, tadi kita juga sudah mengikuti pembacaan firman Tuhan yang dibantu oleh prajurit muda Gladys ya, teman kita Gladys. Dia sudah membantu kita membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 7 ayat 12 sampai ayat yang ke-14 yang judul perikopnya tentang jalan yang benar ya. Adik-adik, judul cerita kita pada sore hari ini adalah 2 jalan kehidupan. Kita akan belajar tentang 2 jalan kehidupan. Nah, jalan, kata jalan, adik-adik pasti bukan pernah lagi, setiap hari kita melihat yang namanya jalan ya adik-adik. Adik-adik pasti sudah juga melakukan perjalanan setiap hari, baik perjalanan yang dekat maupun yang jauh. Mungkin adik-adik juga pernah berjalan menuju ke suatu tempat ya. Mungkin pernah tersesat. Tapi sekarang mungkin tidak ada lagi tersesat ya, karena sudah ada Google Map. Google Map itu yang ada di handphone kita membantu kita untuk mencari tempat yang kita tuju ya. Adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita akan belajar tentang jalan kehidupan. Ada 2 jalan kehidupan ya. Yang pertama adalah jalan pemberontakan. Dalam pelajaran kita hari ini, yang pertama jalan kehidupan adalah jalan pemberontakan. Di jalan pemberontakan ini, kita mengikuti apa yang kita mau. Kita bebas melakukan apa yang kita mau. Kita tidak mau diatur, kita tidak mau diperintah oleh siapapun. Kita mau melakukan semua hal sesuka menurut kesenangan kita, adik-adik. Apa itu pemberontakan, adik-adik? Pemberontakan itu adalah menolak untuk mengikuti suatu perintah atau aturan. Jadi kalau adik-adik di sekolah ada aturan, terus adik-adik tidak mau mengikuti aturan, itu namanya memberontak. Di rumah, adik-adik diminta tolong sama orang tua, diperintah sama orang tua, adik-adik tidak mau mengikuti, itu namanya memberontak. Kalau yang sekarang, kalau ada aturan pemerintah, pakai masker, cuci tangan, terus adik-adik tidak melakukan, itu namanya juga termasuk pemberontakan ya, itu namanya termasuk pemberontakan. Nah, ada 2 jenis pemberontakan adik-adik. Yang pertama itu pemberontakan iblis ya. Jadi pemberontakan pertama yang dilakukan itu oleh iblis di surga, adik-adik. Iblis ini, kalau adik pernah dengar namanya Lucifer. Lucifer itu adalah seorang malaikat yang Tuhan ciptakan untuk melayani Tuhan di surga. Malaikat Lucifer ini adalah malaikat yang sangat cantik. Tetapi kenapa dia bisa tidak lagi menjadi malaikat, bahkan menjadi iblis, adik-adik? Itu karena Lucifer memberontak kepada Tuhan. Di surga itu Lucifer mau menjadi seperti Tuhan. Dia mau menjadi seperti Tuhan. Akhirnya Tuhan mengusir dia dari surga. Bukan hanya Lucifer, ada beberapa malaikat-malaikat yang lain yang juga mendukung Lucifer. Mereka sombong dan mau menjadi seperti Tuhan, dan akhirnya Tuhan mengusir mereka dari surga. Makanya Lucifer menjadi yang kita sebut sekarang adalah iblis ya. Lucifer adalah iblis, rajanya iblis. Jadi adik-adik yang suka memberontak, udah tahu rajanya siapa? Rajanya iblis ya. Karena iblis itu pemberontak. Kalau adik-adik memberontak berarti adik-adik mendukung Lucifer, pengikut Lucifer ya, memberontak, tidak mau mengikuti yang baik, tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Yang kedua, adik-adik itu
pemberontak dilakukan oleh manusia. Pemberontakan manusia itu pertama kali dilakukan oleh manusia pertama. Siapa manusia pertama? Adam dan Hawa. Kenapa Adam dan Hawa memberontak? Karena Tuhan memerintahkan jangan memakan buah yang ada di Taman Eden itu, salah satu buah di Taman Eden, tetapi Hawa ini tetap memakannya, mendengar ular dan memakannya. Adam dan Hawa makan buah itu. Meskipun itu digoda sama ular, tetapi mereka tetap tidak melakukan perintah Tuhan. Mereka melakukan perintah ular. Ya. Mereka tidak mendengar perintah Tuhan. Disitulah Adam dan Hawa memberontak kepada Tuhan. Itulah jalan pemberontakan ya. Jadi adik-adik sudah tahu yang mana jalan pemberontakan. Jalan kedua adalah jalan ketaatan. Jalan ketaatan. Kita belajar taat itu dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, dia datang ke dunia karena itu perintah Bapa di surga. Bapa di surga ingin melakukan penyelamatan bagi kita semua manusia. Dan mengutus anaknya itu Yesus Kristus untuk datang ke dunia, disalibkan, mati dan dibangkitkan. Dan Tuhan Yesus mengikuti perintah Bapanya yang di surga. Dia melakukannya. Dia disalibkan, dia mati dan dibangkitkan bagi kita semua. Tuhan Yesus adalah teladan ketaatan bagi kita semua. Jadi adik-adik ada dua jalan pemberontakan dan jalan ketaatan. Nah adik-adik, kalau sekarang kita disuruh memilih adik-adik, jalan mana yang adik-adik mau pilih? Jalan pemberontakan atau jalan ketaatan? Tentunya ya, kita memilih jalan ketaatan. Kita memilih mau mengikuti perintah Tuhan. Mau mengikuti aturan Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita untuk selalu taat dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada siapapun yang harus kita hormati. Tuhan akan menolong kita, memberkati kita menjadi anak-anak yang lebih keren-keren. Menjadi prajurit-prajurit muda yang keren. Prajurit mudanya Tuhan. Dimanapun adik-adik berada, Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita sudah dengar firman Tuhan ya. Kakak percaya adik-adik sudah mendengarnya dan Tuhan akan menolong adik-adik dan kakak juga untuk melakukannya. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami telah belajar tentang dua jalan kehidupan. Dan kami memilih untuk jalan taat. Memilih jalan ketaatan. Kami mau mengikuti teladan Tuhan Yesus yang sudah lebih dahulu taat kepada Bapa di surga. Oleh karena itu, kami mau juga menjadi anak-anak yang taat. Tuhan tolong kami menjadi prajurit-prajurit muda yang taat kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memimpin hidup kami menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ampuni kami Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, juga sudah melanjutkan pelajaran kita hari ini tentang jalan kehidupan. Tuhan akan menolong kita untuk memilih jalan mana yang harus kita pilih. Tentunya jalan ketaatan ya adik-adik. Tuhan menolong kita untuk terus taat melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong kita. Nah hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan memuliakan Tuhan lagi dari nyanyian nomor 277 ayat yang ketiga dan kornya, bait yang ketiga dan kornya. Dan setelah itu kita akan menyanyikan perjanjian prajurit muda kita bersama-sama ya. Marilah kita berjalan di dalam terang surya dan menanggung kewajiban dengan sesempurnanya. Untuk segala beban kita mendapat kekuatan
Dari sungai rahmat Allah yang di sebelah jalan, sebelah jalan kewajiban mengalir rahmat Allah, sebelah jalan kewajiban mengalir rahmat Allah. Adik-adik, sebelum kita akan menyanyikan perjanjian prajurit mudanya kita berdoa menutup ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di surga yang mulia, terima kasih hari ini kami boleh beribadah. Kiranya Tuhan menerima ibadah kami sebagai sebuah penyembahan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih juga untuk pelajaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama. Tuhan, tolong kami menjalani hidup kami di sepanjang minggu ini. Keluarga kami, ayah, ibu kami, saudara-saudara kami, mampukan kami untuk berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Tuhan, terima kasih, ini doa dan ucapan syukur kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sesudah meninggalkan dosa, maka sekarang saya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya berjanji dengan pertolongan Tuhan akan hidup sebagai anaknya yang dikasihi dan dengar-dengaran, dan menjadi prajuritnya yang setia, berjuang dan menolong orang lain untuk menjadi pengikutnya. Saya berjanji untuk berdoa, membaca kitab suci, berpantang minum minuman keras, tidak merokok, berusaha hidup suci, adil dan benar. Haleluya. Amin. Itulah janji kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan menolong kita. Salut. Haleluya.